Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Jupri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kembali saya akan menyajikan video pembelajaran tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Adapun materi yang akan saya sajikan adalah tentang tahapan metode SMART menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada video pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang metode SMART pada sistem pendukung keputusan, di mana pada saat itu saya telah membahas bagaimana cara perhitungan metode SMART namun secara manual dengan tahapan-tahapannya. Dan kali ini saya akan coba menyajikan tutorial bagaimana cara perhitungan metode ini menggunakan Microsoft Excel, yang tentunya akan mempermudah kita menyelesaikan contoh kasus seperti yang dibahas pada materi tersebut. Baik, sesuai dengan contoh sebelumnya, bahwa ada sebuah perusahaan jasa keuangan akan melakukan rekrutmen tenaga kerja terhadap 5 calon pekerja untuk mengisi posisi administrasi keuangan sebanyak 1 orang. Jadi yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut adalah 1 orang untuk tenaga administrasi keuangan. Ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu pengalaman kerja untuk C1, pendidikan untuk C2, usia untuk C3, status perkawinan untuk C4, dan alamat untuk C5. Ada 5 orang karyawan yang menjadi kandidat atau alternatif, yaitu Rizky Samur untuk A1, Reno Melani A2, Ayu Sarswati A3, Palepi A4, dan Persi Sando A5. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria masing-masing, yaitu untuk C1 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, dan C5 15%. Untuk kriteria benefit terdapat pada C1, C2, C3, sedangkan untuk kriteria cost terdapat pada kriteria C4 dan C5. Kemudian untuk penyelesaian contoh kasus, yang pertama langkahnya yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita tentukan kriteria benefit dan kriteria cost. Mana untuk kriteria benefit itu ada pada C1, C2, dan C3. Kemudian kriteria cost ada pada C4 dan C5. Jadi di sini pada tabel Excel saya yang di sebelah kanan, ya, yang ini, saya telah menyertakan sebuah tabel di mana tabel tersebut berisi tabel alternatif dan kriteria, di mana untuk nilai-nilainya telah saya inputkan di sini sesuai dengan soal. Begitu juga untuk kriteria benefit yang ada pada C1, ya, yang ini, kemudian C2 dan C3 untuk benefit, kemudian untuk C4 dan C5 adalah yang untuk kriteria cost. Selanjutnya di sini adalah memberikan bobot kepada setiap alternatif berdasarkan kriteria dan menghitung nilai normalisasi bobot tersebut. Nah, di sini nilai bobotnya telah didesimalkan. Selanjutnya kita akan coba memberi nilai untuk kriteria untuk setiap alternatif, di mana nilainya telah saya inputkan di sini, yaitu 50 untuk pengalaman atau C1, kemudian 80, selanjutnya 100, selanjutnya 20, dan terakhir 100. Begitu juga hingga kriteria C2, C3, C4, dan C5 sesuai dengan soal yang akan kita bahas. Bagaimana kita akan menghitung perhitungan metode SMART dengan menggunakan Microsoft Excel, tentunya akan mempermudah kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sama. Langkah keempat adalah merubah nilai kriteria untuk setiap alternatif ke bilangan desimal. Caranya kita gunakan satu main sama dengan, lalu kursor kita arahkan ke sel B4 yang di sini yang mempunyai nilai 50, lalu kita kalikan dengan 0,01, lalu kita enter, dan agar nilainya dapat kita cari secara cepat, langsung saja kita drag ke samping, lalu kita drag ke bawah. Nah, coba kita bandingkan dengan pencarian sebelumnya, yaitu untuk C1 0,5, kemudian 0,8, 1, 0,2, 1, kemudian 1 untuk C2 0,7, kemudian 0,3, 1, kemudian 0,7, kemudian untuk C3 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4,
kemudian untuk C4 yaitu 0,7, 0,5, 0,7, 0,9, 0,7. Selanjutnya untuk C5 0,8, 1, 1, kemudian 0,7 dan terakhir 1. Oke, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nah, dikarenakan untuk kasus yang di sini tidak perlu kita lakukan untuk menghitung normalisasi data kriteria untuk setiap alternatif, dikarenakan nilainya telah comparable atau sebanding. Jadi tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya kita langsung masuk ke langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif. Di mana rumus yang kita gunakan di sini adalah untuk kriteria cost kita menggunakan UI sama dengan atau utility sama dengan Cout dikurang Cmin dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100%. Sedangkan untuk yang kriteria cost kita menggunakan rumus utility, yaitu sama dengan Cmax dikurang Cout dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100%. Baik, kita coba selesaikan yang langkah kelima di sini. Kita perbesar dahulu jendela untuk Microsoft Excel kita agar kita lebih luas untuk membuat rumusnya, karena di sini rumusnya cukup panjang ya untuk yang kriteria benefit dan cost di sini. Baik, untuk penyelesaiannya kita coba lakukan terlebih dahulu untuk kriteria benefitnya, yaitu kita gunakan sama dengan di sini. Lalu kita gunakan statement if, lalu kita buka kurung, kursor lalu kita arahkan ke sel B12 di sini yang ada kata benefit, karena kita akan mencari rumus yang benefitnya terlebih dahulu. Jangan lupa kita beri tanda dolar di antara huruf B dan 12 nya, lalu sama dengan kita ketikkan di sini tanda kutip, lalu benefit tanda kutip lagi, lalu tanda koma. Kalau di Excel kalian tidak bisa menggunakan tanda koma, dicoba menggunakan tanda titik koma. Karena di versi Excel saya di sini masih menggunakan tanda koma. Lalu kita gunakan buka kurung. Di sini saya menggunakan 2 buah. Karena di sini kita menggunakan rumus kriteria benefit, maka Cout dikurang Cmin. Maka Cout-nya kita cari terlebih dahulu, yaitu di sini ada pada B13 yaitu bernilai 0,5, lalu dikurang dengan Cmin. Cminnya berarti di sini kita buka kurung lagi, lalu kita ketikkan min, lalu kita buka kurung lagi dan kursor kita arahkan ke sel B13. Jangan lupa kita beri tanda dolar, lalu blok antara kolom B13 hingga B17. Jadi di sini B17. Jangan lupa kita beri tanda dolar. Oke, di sini karena ke drag tadi ya, ini kita hapus ya. B13 tadi dikurang min B13 hingga B19. Jadi maksudnya B13 hingga B19 di sini adalah kita akan mencari nilai kriterianya ya. Nah, di sini bukan B19 ya, tapi B17. Ya. Kita akan mencari nilai minimal yang ada pada kriteria yang pada C1 di sini. Lalu kita beri tutup kurung 2 kali lagi, berarti sudah menjadi 3 tutup kurung ya. Jadi tutup kurung yang pertama di sini adalah untuk yang di sini, kemudian yang kedua di sini adalah untuk yang di sini, dan yang ketiga adalah untuk yang di sini. Oke, selesai yang di bagian atas. Kita coba untuk yang Cmax dikurang Cmin-nya, berarti kita bagi dengan nilai yang ada pada Cmax yang di sini. Kita akan mencari nilai maksimal yang ada di kolom C1 di sini. Lalu kita buka kurung di sini, kita ketikkan max, lalu buka kurung, lalu kita blok lagi di sini ya, B13 nya, jangan lupa tanda dolar,
kemudian di sini kita titik 2, kemudian bisa saja ya kita langsung ya ketik B, kemudian dolar 17 tutup kurung. Ya ini maxnya kurang ya, ini keyboard saya agak masalah sedikit ya. Kemudian kita kurang dengan Cmax dikurang Cmin, berarti nilai minimal yang ada pada kolom di sini ya, min buka kurung B dolar 13 hingga B dolar 17, lalu tutup kurung lagi, 2 buah kita gunakan di sini ya, lalu kita kali 100 ya, selesai yang untuk benefit. Jangan lupa tutup kurung dan diakhiri dengan tanda koma. Lalu kita cari yang untuk kriteria costnya. Rumusnya adalah max buka kurung B dolar 13 hingga B dolar 17 tutup kurung. Nah, maksudnya max B13 hingga B17 di sini kita akan mencari nilai maksimalnya ya. Sesuai dengan rumus kita bahwa Cmax dikurang Cout, berarti nilai maksimalnya ya, nilai maksimal pada kriteria di sini kita akan cari nilainya dikurang dengan nilai yang B13 nya ya, berarti nilai yang B13 yang di sini yang bernilai 5, lalu tutup kurung, kita bagi dengan nilai Cmax dikurang Cmin. Nah, rumusnya adalah sama dengan yang tadi, kita gunakan statement max lagi, lalu kita buka kurung, lalu kita blok lagi yang B13 di sini. Jangan lupa tanda dolarnya, titik 2, kemudian B dolar 17. Kita akan mencari nilai maksimal antara kolom B13 hingga B17 dikurang dengan nilai minimal yang ada pada kolom B13 hingga 17. Kita tutup kurungnya 2 kali, lalu kita kali 100. Tutup kurung 1 kali, lalu kita enter. Hasilnya adalah 37,5. Oh, di sini kita belum mau input persentasenya ya. Seharusnya ada persentase di sini. 100% sesuai dengan rumus ya, 100%. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 0,375. Sekarang kita coba drag ke samping dan ke bawah. Oke, hasilnya adalah 0,375, 075, 1, 0 dan 1. Kita coba cocokkan dengan nilai pada materi sebelumnya. Ya, kita coba minimizekan. Ya, untuk C1 0,375, 075, 1, 0 dan 1. Kemudian untuk C2 1 0,571, 0, 1 dan 0,571 cocok. Kemudian untuk C3 0,5, 1, kemudian 0, kemudian 0,167, kemudian 0. Kemudian untuk C4 0,5, 1, kemudian 0,5, kemudian 0 dan terakhir 0,5. Kemudian untuk yang C5 adalah 0,66, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 1 dan terakhir adalah 0. Nah, ini ya hasilnya. Perhitungan nilai utility yang telah dibahas sebelumnya, yaitu sesuai dengan yang kita cari dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai akhir, dimana untuk menentukan nilai akhir ini kita menggunakan rumus utility sama dengan sigma M, dimana J sama dengan 1, WJ dikali WI. Berarti di sini kita menggunakan rumus yaitu nilai bobot dikali dengan nilai utility, dimana nilai bobotnya adalah untuk C1 0,3, kemudian C2 0,2, C3 0,2, kemudian C4 0,15 dan C5 juga 0,15. Nah, nilai utility-nya adalah nilai yang ada pada kriteria pada C1, C2, C3 dan C5,
yaitu 0,375, 0,75, 1, 0, 1 hingga 0,667, 0, 0, 1 dan 0. Oke, kita coba bahas ini di Microsoft Excel. Kita coba perbesar lagi halaman kita. Nah, di sini saya telah menentukan untuk nilai akhir, nilai bobot tadi adalah untuk C1 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15 dan C5 adalah 0,15. Dimana rumusnya tadi adalah nilai utility kita kalikan dengan nilai bobot. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan nilai utility, ya. Ini nilai utility-nya kita kalikan dengan nilai bobot. Nah, agar nilainya bisa absolut ke samping atau ke bawah, di sini kita gunakan tanda dolar. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 0,1125. Oke, sekarang kita coba drag ke samping dan ke bawah. Baik, sekarang kita coba cocokkan lagi dengan materi sebelumnya. Ya, di sini dapat kita lihat untuk A1 adalah 0,1125, kemudian untuk A2 0,225, A4 0,3. Oh, sepertinya di sini A1-nya ketinggalan. Belum terinput A1-nya di sini. Oke, kita coba perbaiki dulu ya. Ini A1-nya belum ada di sini. A1, A2, A3, A4 dan terakhir adalah A5 ya. Ini kita drag ke bawah aja. Ya, ini kita tarik lagi ke bawah. Ini kita tarik lagi ke samping ya. Kita coba cocokkan lagi. Oke, untuk A1 adalah 0,1125, kemudian 0,225, A3 nya 0,3, A4 nya 0, A5 nya 0,3. Kemudian untuk C2 nya adalah 0,2, A2 nya 0,114, A3 nya 0, A4 nya 0,2, A5 nya 0,114, C3 nya 0,1, 0,2, 0, kemudian 0,033, kemudian 0, kemudian C4 nya adalah 0,075, kemudian 0,15, 0,075, kemudian 0 dan terakhir adalah 0,075. Selanjutnya 0,1, 0, 0, 0,15 dan 0. Maka selanjutnya kita akan coba menghitung nilai totalnya, yaitu dengan cara kita sum nilai jumlahnya masing-masing alternatif A1 hingga A5 nya ya, dengan cara kita gunakan sum yang ini ya. Lalu kita enter, lalu kita drag ke bawah untuk mendapatkan nilai total dari masing-masing alternatif. Baik, untuk yang A1 bernilai 0,587, A2 bernilai 0,689, A3 bernilai 0,375, A4 bernilai 0,383 dan terakhir A5 yaitu 0,489. Langkah selanjutnya atau yang terakhir adalah kita akan melakukan perankingan untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Rumusnya adalah sama dengan ranking, berarti kita menggunakan statement rank sama dengan rumus yang kita lakukan pada metode-metode sebelumnya. Untuk menentukan peringkat pada Excel kita menggunakan statement rank, kemudian buka kurung, kita arahkan kursor pada sel yang akan kita lakukan perankingan, yaitu antara G32 hingga G36. Berarti di G32 kita beri tanda koma terlebih dahulu, lalu blok sel antara 32 hingga 36 nya. Jangan lupa kita beri tanda absolut, yaitu dengan cara menekan tombol F4, lalu di sini titik 2, kemudian 36, lalu F4. Begitu juga untuk yang sel 32 nya, jangan lupa ditekan tombol F4 lalu koma. Untuk mengurutkannya secara ascending kita gunakan nilai 0 di sini. Lalu kita beri tutup kurung dan kita enter. Nah, sekarang kita coba drag ke bawah. Oke, kita coba lihat hasilnya di sini. Bahwa nilai terbesar pencarian menggunakan Microsoft Excel terdapat pada alternatif A2.
alternatif A2 sesuai dengan pencarian sebelumnya ada pada Retno Melani. Berarti nilainya cocok dan sesuai dengan pencarian menggunakan Microsoft Excel dan pencarian secara manual sebelumnya. Nah, dengan demikian bahwa Retno Melani di pencarian yang menggunakan Microsoft Excel terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Retno Melani akan terpilih untuk menempati posisi administrasi keuangan di perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita coba beri warna di sini untuk memperjelas pencarian kita. Sini bisa kita ketikkan adalah sebagai alternatif terpilih, yaitu Retno Melani. Nah, dengan berakhirnya perhitungan metode SMART menggunakan Microsoft Excel ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat dan nantikan selalu video-video pembelajaran dari Jupri Channel berikutnya. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.